he provides for his family. But it's not just individuals we are transforming. Bank, retailers, manufacturers, 1,000 employees upskill through our corporate programs. Their team didn't just learn new skill. They became competitive advantages. We didn't just help them hire talent, we helped them build it. Why did they choose us? You'd have to ask them. But what we do know, they came back. They expanded programs, they refer other companies. That says more than any claim we could make. In 2025, we proved something powerful. Individual transformation and corporate innovation aren't separate goals. They are the same mission. 98% of our bootcamp graduates were hired within 90 days of graduation. In just 64 days, average salary, 8.1 million rupiah. And those 1,000 companies hiring them, they're not doing us a favor. They're solving their biggest problem, which is finding Jeopardy Tech talent for their company. But here's what we are most proud of. Teachers future-proofing their classrooms. Business owners digitizing their operations. Career switchers finding new paths. All across 20 provinces because talent isn't just in Jakarta. Every number is a person. Every person had a choice. Every company took a chance. And we made sure both bets paid off. And here's what made it possible. An ecosystem of partners who believe in the mission. To everyone who believed. Our students who dare to change. Our corporate partners who invested in people. Our instructors, universities, and supporters. We thank you. 2026, I think it's your turn. Whether you are rewriting your own story or building the team that rewrites your company's future. We are ready. What's your story going to be? Kita bisa melihat kalau anak-anak di Hacktivate adalah mereka yang punya growth mindset karena mereka merasa membutuhkan ilmu yang baru. Halo, saya Elsha, Student Growth Lead di Hacktivate. Admission dan student sukses tim kita ketemu banyak calon student, nemenin mulai dari mereka mendaftar sampai lulus. Di awal tahap pendaftaran kita bisa ngelihat dan kita tanya ke mereka apa aspirasi mereka, motivasi, tujuan calon student untuk mengikuti kelas di Hacktivate. Kita bisa melihat kalau anak-anak di Hacktivate adalah mereka yang punya growth mindset karena mereka merasa membutuhkan ilmu yang baru, entah untuk persiapan masuk ke dunia kerja atau untuk mengembangkan karir mereka dan pengetahuan mereka. Banyak student masuk dengan mindset belajar pelan-pelan, terlalu terobsesi dengan yang penting tuh selesai, tapi tidak memperhatikan jam kerja, keluarga, dan bahkan kondisi mental dan fisik, akhirnya cepat burnout. Padahal bootcamp itu butuh progres dan konsistensi dan nggak bisa instan. Student yang rajin nanya, diskusi sama instruktur, dan yang rajin ngulik, itu yang cepat belajar. Kamu bisa ngajak teman-teman kamu, keluarga kamu, atau bahkan orang tua kamu ikut konsultasi dengan tim admission dari Hacktivate supaya kamu bisa mendapat dukungan dan point of view yang menjadi support kamu ketika kamu akan join dan selama masa belajar kamu di Hacktivate. Buat kamu yang tertarik atau baru mulai berkarir di dunia tech, Hacktivate bisa jadi langkah awal kamu yang tepat. Di sini, kamu akan belajar lewat bootcamp yang praktikal dan relevan dengan kebutuhan industri. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut, langsung aja cek website kami di www.hacktivate.com dan mulai perjalanan belajarmu di dunia teknologi. Ini bukan soal janji, tapi dedikasi kami untuk membantu setiap lulusan Hacktivate mencapai karir impian mereka. Mulai dari hal kecil seperti mengecek CV dan profil para lulusan di platform pencarian kerja, apakah sudah sesuai dengan standar industri. Kalau belum, kami siapkan career treatment secara one-on-one untuk memberikan improvement, seperti menambahkan sertifikat dan pengalaman virtual internship untuk dimasukkan ke dalam CV mereka. Sering bingung jawab pertanyaan interview? Kami juga berikan solusinya sampai kamu bisa menjawab dengan "Wih", seperti saat diminta untuk memperkenalkan diri. Jangan menjawab, "Nama saya Indra, biasa dipanggil Iin. Usia saya 19 tahun, dan saya anak kedua dari 3 bersaudara." Tapi lebih baik menjawab, "Saya Indra,
Background saya awalnya adalah desain grafis, dan saya baru saja lulus dari program Full Stack Developer Hacktivate. Saat ini, saya fokus membangun karir menjadi software engineer. Supaya jawabanmu terfokus dengan info-info yang dibutuhkan rekruter saat interview. Itu baru salah satu teknik. Masih banyak teknik interview sampai negosiasi dengan perusahaan yang akan kami berikan sampai kamu jadi pilihan terdepan. Kami lebih dari sekedar peduli. Makanya, kami memberikan performance improvement plan untuk mengasah potensi diri para lulusan agar bisa terus melangkah ke depan. Belum move on dari gagal technical test? Oh, come on! Kami juga memberikan technical mentoring secara one-on-one untuk membantu kamu mengevaluasi dalam mengerjakan technical test yang diberikan lebih dari 900 perusahaan rekanan kami agar bisa lolos tahap seleksi. Kalau ada banyak tangan yang siap bantu kamu meraih karir impian, kenapa harus ragu? Kami tunggu kamu di Activate sekarang! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Technical Workshop AI Driven Business Growth, Strategy from Content to Conversion bersama kami Kail Dewa Brata. Nah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang udah nyempetin hadir nih, yang mungkin tadi kehujanan ya, pulang sekolah, pulang kuliah, atau pulang kerja. Terima kasih atas antusiasmenya dan semoga sehat ya teman. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan aku Nabila yang akan menemani teman-teman dari awal acara hingga akhir acara. Nah, sebelum kita masuk ke acara utamanya nih, aku mau ngobrol dulu nih sama teman-teman. Aku kepo banget teman-teman di sini asalnya nih dari mana aja sih domisilinya? Coba boleh dong tulis di kolom chat, nanti aku baca ya. Coba aku pengen tahu paling jauh nih dari mana. Apakah ada yang dari Jakarta atau kayak dari Jogja, Jaktim dari planet Bekasi, Purwokerto tuh, Tangerang Selatan hadir. Coba ada lagi nggak nih yang jauh banget? Samarinda, oh my God. Terus ada lagi Sleman. Terus dari mana lagi nih? Dari Depok ada nggak dari Depok nih? Oke, macem-macem ya teman-teman. Ternyata nggak cuma Jabodetabek aja ya, ternyata bener-bener daerah kita juga macam-macam nih. Tapi tetap satu tujuan, yaitu belajar bareng di workshop pada malam hari ini. Boleh dong reaction tepuk tangannya. Yeay. Nah, aku juga sempat buat polling nih di WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Dan polling terbanyak adalah baru mau belajar AI Driven Business Growth. Nah, pas banget selain malam ini kita belajar bareng Kak Mikael nih, aku juga mau kasih informasi menarik. Jadi Hacktivate lagi buka kelas baru, yaitu kelas AI for Business Growth dengan 7 sesi kelas dan topik yang tentunya sesuai banget nih sama kebutuhan teman-teman sekarang. Seperti prompting for business productivity, terus creative production with AI, sampai operational automation. Nanti detailnya akan dijelaskan sama tim admission. Kalau teman-teman masih nanya nih, kayak Kak silabusnya mau dong, atau topiknya apa aja Kak, atau ada promo atau enggak, nah nanti silahkan ditanyain di tim admission ya. Oke, nah selain itu, info menarik selanjutnya adalah event Teh Rawih offline. Siapa nih di sini ada nggak yang ikut Teh Rawih online pas bulan Ramadan kemarin? Yang ada 9 series acaranya gitu. Nah, jadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 di kampus Hacktivate akan ada Teh Rawih offline. Teman-teman boleh banget nih scan QR atau di screenshot informasinya karena khusus malam ini tiketnya kita kasih diskon 50%. Jadi langsung aja nih teman-teman yang mau daftar sangat dipersilahkan.
Oke, nah info menarik terakhir, jadi di acara ini aku akan ada hadiah nih untuk beberapa peserta paling aktif. Jadi teman-teman boleh banget aktif selama nanti workshop dan selama acara nyampe akhir nih, karena nanti akan ada beberapa pemenang yang aku umumkan di akhir acara gitu. Jadi teman-teman jangan lupa aktif gitu. Oke, nah tadi aku udah kenalan, udah ngobrol sama teman-teman, terus udah ngasih info-info menarik. Sekarang kita akan ke sesi Grow with Hactivate dulu nih bersama Kak Yara. Jadi Kak Yara bakal kenalan dulu nih sama teman-teman di sini. Langsung aja kepada Kak Yara, waktu dan layar aku persilahkan. Oke, thank you Nabe. Selamat malam semuanya. Suaraku sudah terdengar dengan jelas ya. Sebelumnya, kenalin aku Yara. Aku dari tim admission Hactivate gitu ya, yang akan isi di sesi Grow with Hactivate. Nah, sebelum nantinya kita akan kenalan dan menjawab pertanyaan terkait Hactivate, kita seru-seruan dulu dengan Menti ya. Teman-teman bisa scan barcode di sebelah kanan atau masuk ke menti.com, kemudian teman-teman masukin kode 82361982. Silahkan mungkin bisa dibantu linknya juga. Tapi paling gampang teman-teman scan barcode aja sih. Scan barcode atau masuk ke menti.com dan masukkan kode 82361982. Silahkan. Kita tunggu ya. Nah, ini udah dibantu sama tim Hacktivate. Teman-teman bisa klik saja di kolom chat. Kemudian masukkan langsung 82361982. Wow, udah lumayan banyak ya yang join ya. Oke, oke. Next nih. Teman-teman nanti yang baru join bisa langsung ikutin aja di pertanyaannya. Nah, sebelum ke pertanyaan lebih lanjut gitu ya. Ke atas dulu. Nah, apa perasaan teman-teman di malam hari ini? Di hari ini. Apakah teman-teman bersemangat untuk belajar kita sebutnya AIBG ya, AI for Business Growth, atau teman-teman udah nggak sabar, atau teman-teman capek gitu ya? Karena kalau kelas di Hactivate ini kelas yang orang ngoding nggak bisa, tapi teman-teman bisa gitu loh, buat ningkatin bisnis teman-teman gitu. Oke, rata-rata excited ya. Oke, baik. Positif vibe banget nih ya di malam hari ini. Boleh di next? Nah, satu kata yang terlintas ketika teman-teman mendengar Hacktivate, aduh, udah nulis bootcamp IT, oke. Tapi ini aku mau bocorin sedikit, sebenarnya nanti kita akan bahas di sesi Grow with Hacktivate kedua, bahwa Hacktivate programnya tidak hanya bootcamp saja ya teman-teman, ada training and certification sama short course. Nah, salah satunya, short course-nya adalah AI for Business Growth ini, gitu. Teknologi, baik. Udah lumayan banyak nih, 22 orang yang join. Apakah kamu pernah belajar AI for Business Growth, teman-teman? Apakah pernah belajar mungkin di platform lain, atau misalkan YouTube, atau teman-teman explore sendiri gitu? Oke, ini sebagai profiling singkat juga Kak Mikael untuk partisipan di malam hari ini, berarti kebanyakan belum pernah belajar ya. Oke, di next. Ketika join bootcamp atau join program di Hacktivate, apakah yang menjadi pertimbangan teman-teman? Apakah kurikulum yang diajarkan, learning value, kemudian ataukah teman-teman mempertimbangkan biaya atau fasilitas atau format belajar? Silahkan teman-teman bisa isi. Oke, paling banyak biaya ya, biaya dan format pembelajaran. Oke, noted teman-teman. Nanti kita juga akan info price ya atau harga yang bisa teman-teman ambil atau yang kita offer untuk program AIBG ini. Nah, teman-teman boleh
tanyakan seputar Hactivate di Menti atau teman-teman keep pertanyaannya. Nanti kita akan ketemu di sesi kedua untuk Grow with Hactivate karena kita akan bahas program-program apa saja yang ada di Hactivate, kemudian kurikulumnya bagaimana, terfokus untuk yang AIBG sama harganya gitu teman-teman. Jadi stay tune. Nanti after sesi aku akan ada sesi dari keynote-nya. Teman-teman bisa enjoy dan teman-teman join sampai akhir karena di akhir kita juga akan info event yang akan ada untuk terdekat. Aku balikin lagi ke Nabe ya. Thank you guys, enjoy ya. Makasih Kak Yara, tadi udah ngobrol banget ya temen. Mungkin temen masih penasaran mengenai Hactivate, pokoknya jangan kemana-mana karena nanti kita akan bertemu lagi nih sama Kak Yara untuk menjelaskan detailnya. Oke, dan ini kayaknya teman-teman di sini udah pada nggak sabar ya mau belajar bareng Kak Mikael. Karena teman-teman udah nggak sabar nih untuk lanjut ke sesi workshopnya, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Mikael, waktu dan layar aku persilahkan. Oke, terima kasih sudah atas waktunya di hari ini. Kita langsung aja share screen ya. Hmm, Jadi hari ini materinya sebenarnya ya gampang-gampang susah lah ya. Sebenarnya tidak terlalu kompleks karena namanya juga AI, banyak pakai prompt. Cuman memang setelah saya utak-atik AI, berbagai tools segala macam, nggak semua orang masih belum paham. Sorry, nggak semua orang sudah paham dengan namanya framework, gitu. Jadi pola bekerjanya, prosesnya itu kadang-kadang orang belum sampai ke sana. Yang orang tahu adalah umumnya ya, yang ketika pertama kali coba AI itu kita nge-prompt, ada hasilnya dipakai. Padahal tidak seperti itu. eh, Jalannya lebih terstruktur untuk proses. Memang ketika dipraktekkan mudah karena kita cuma cukup pakai prompt, gitu. Tapi sebenarnya nggak semudah yang dibayangin. Maka dari itu di hari ini di Kamis 16 April 2026 saya akan membawakan tema AI Driven Business Growth, Strategy from Content to Conversion. Singkatnya, di sesi kali ini kita akan belajar pakai tools-tools AI untuk bikin konten. Itu sederhananya seperti itu. Dan bagi teman-teman yang sudah join di kelas ini, bagi yang mau coba, nanti kita langsung praktek aja. Jadi nanti ada beberapa contoh, saya demokan, teman-teman coba. Pada dasarnya yang mau dipakai toolsnya adalah pakai yang free dulu, gitu. Kalau kalian belum langganan nggak apa-apa. Saya juga bikin konten di awal banyakkan pakai free kok. Jadi nggak usah khawatir, siapin aja Gemini, Cloud, sama mungkin kalau punya tools kayak Canva bisa coba. Cuman yang Canva itu nanti saja setelah setelah apa namanya setelah sesi ini berakhir, setelah dicoba sendiri di rumah. Tapi untuk yang Gemini sama Cloud-nya kita bisa demo bareng-bareng gitu. Nah, sebelum itu perkenalan dulu, nama saya Mikael Deobrata. Mungkin kalau misalnya eh, daftarnya dari Twitter udah pasti tahu lah ya saya dari situ. Tapi kalau misalnya dari luar Twitter yang dari Hacktivate, ya saya ini memang sudah lama ya bikin konten soal edukasi, dari soal data analytics, soal karir, juga belakangan soal AI gitu. Karena memang topik saya akan ke sana. Selain itu juga saya juga tidak sedikit ngejawab soal content creation gitu. Jadi kalau teman-teman ini senang dengan bikin konten, kita bisa coba. Nah, sekarang kita coba dulu bahas soal apa namanya problem-problem dalam bisnis gitu. Kita nggak usah ngomong bisnis ya, kalau misalnya bisnis terlalu terlalu berat ya di pikiran teman-teman. Kita ngomongin problem-problem ketika kita bikin konten gitu. Konten itu kan bisa dibikin sekali-sekali, ada juga yang bisa dibikin terus-menerus konsisten, dan kita baru bisa ngebentuk sebuah personal branding, ngebentuk sebuah konten apa namanya branding dari sebuah brand gitu kan. Itu setelah ada konsistensi. Nggak bisa kita bikin sekali ngehits gitu viral lalu udah. Nah, ada polanya ya, kita hits sekali, habis itu besoknya nggak hits lagi tuh, nggak viral lagi. Karena memang tidak dibikin secara konsisten. Maka dari itu dalam content creation itu memang harus bisa konsisten, itu pertama. Jadi maka itu problemnya pertama adalah kenapa banyak bisnis atau akun nggak bagus gitu performa kreasi kontennya karena tidak konsisten. Kedua, kadang-kadang juga berpikir terlalu canggih gitu, terlalu kompleks, terlalu ribet gitu, terlalu pengen pakai kamera mahal, pakai mic yang mahal, pakai talent sana sini, nyewa influencer, KOL yang costnya tinggi, lalu juga mesti produksinya mesti bagus.
tapi nggak mikirin kualitas konten. Jadi high cost tapi low performing konten, sayang gitu. Sama seperti kalau misalnya kita katakanlah buat konten sendiri, kita beli banyak buku gitu kan, kita coba langganan premium di Twitter atau di Instagram, lalu kita beli kamera bagus gitu buat bikin video gitu. Tapi kita nggak ngerti gimana basic bikin kontennya. Percuma, sayang banget gitu waktu kita dan uang kita. Gitu. Jadi akhirnya ketika kita sudah keluar uang, keluar waktu kan juga biaya ya, waktu juga cost. Resource gitu, otak dan pikiran kita kepake buat berpikir macam-macam. Tapi ketika strateginya nggak efektif, bubar. Gitu. Hingga akhirnya kalau udah jelek atas kontennya, maka juga jelek conversionnya gitu. Macam-macam conversion ya. Misalnya saya pernah dikasih tugas untuk convert dari sisi leads gitu buat dapetin email. Ada yang dari jualan gitu, ada yang dapetin registrasi gitu. Seperti misalnya contoh ketika Hacktivate bikin event ini aja kan harus harus kuat kontennya, harus kuat juga message-nya supaya akhirnya mendatangkan orang-orang yang daftar dan ikut kelas ini. Nah, kalau kita tidak bisa bikin konten kuat itu mubazir semuanya. Gitu. Jadi akhirnya kalau kita banyak hambatan macam-macam nih. Dari nggak konsisten, cost-nya tinggi sampai terus juga waktunya terbuang-buang gitu kan. Terus juga nggak ngerti cara convert-nya. Akhirnya ya udah gitu, mentok gitu. Karena kalau mentok ya nggak bisa naik. Yang namanya konten tidak bisa naik kalau cuma satu faktor yang bagus, harus banyak faktor gitu. Nah, kalau misalnya kita hidup di sebelum ada AI, hal-hal seperti ini mungkin agak sulit ya, karena kita mesti baca-baca timelinenya, mesti baca algoritma, mesti bikin terus sampai nemu hasil yang sempurna gitu kan. Tapi sekarang dengan ada AI, masalah itu bisa terbantu. Saya nggak bisa bilang jadi silver bullet, langsung otomatis langsung jago, enggak. Tapi terbantu dengan adanya AI. Karena dengan adanya AI itu kita bisa mengatasi problem tadi tuh. Nanti saya jelasin. Nah, itu kenapa bisnis problem. Nah, saya kan bilang ya, ada high cost tapi low performing content. Jadi ada pengeluaran tinggi tapi hasilnya jelek. Ada juga yang pengeluaran kecil hasil juga jelek gitu. Sama aja gitu mau cost kalian tinggi atau rendah, kalau konten kalian jelek jelek gitu. Dan sebaliknya, kalau kalian sudah punya ide konten yang bagus, mau itu high budget mau low budget sebenarnya bisa. Sebagai contoh, TikTok itu tidak apa ya, tidak mengindahkan kualitas video. Videonya mau pakai kamera buram, audionya patah-patah, yang penting kedengeran jelas aja. Maksudnya audionya nggak gitu bagus, nggak crisp gitu kan. Kedengeran tapi nggak crisp, itu sulit naik gitu. Dan ini sorry, bukan sulit naik, itu masih bisa naik gitu kalau videonya nggak gitu bagus. Yang penting jelas message-nya. Jadi kita ada di dunia yang sebenarnya serba fleksibel ya. Kalau kalau video kalian jelek kualitasnya, tapi kontennya bagus, lancar tuh. Tuh bisa cepat FYP lah, bisa cepat viral lah, gitu. Nah, sekarang biasanya apa sih yang bikin konten itu gagal, gitu kan? Biasanya memang orang lupa, gitu kan. Kalau misalnya, bukan lupa ya, orang nggak tahu, audiens kita tuh nggak bisa liatin konten kita lama-lama. Harus ada hooknya, harus ada baitnya. Mau dimanapun, mau di Instagram, mau di TikTok, mau di Twitter misalnya, mau di Threads. Kalau konten pembukanya itu tidak menarik, nggak ada baitnya, selesai. Gitu. Di sini ada tabelnya ya, kalau kita orang tuh skip gitu. Padahal kenapa orang skip? Karena kalau kita buka HP itu isinya ribuan konten. Makanya kalau misalnya orang ribuan itu dilewatin, ya konten juga dilewatin gitu. Maka dari itu kita mesti bisa memperhatikan kayak gini nih. Entry barrier-nya masih bagus. Apa ya tujuannya mau kita bikin konten, bagaimana kontennya gitu kan. Jadi ada hook yang bagus gitu. Oke. Juga problem kedua biasanya kalau teman-teman tuh seorang expert gitu ya, misalnya teman-teman ngerti soal masak misalnya, masak spaghetti, atau mungkin masak soto ayam gitu kan. Dan kita pakai bahasa-bahasa yang orang-orang mungkin nggak paham gitu. Jadi kita merasa bahwa oh, ini yang paling benar begini gitu. Atau nggak, atau selain itu juga misalnya masak ya. Kita merasa bahwa masakan ini baru bisa mateng atau baru bisa enak kalau pakai bahan-bahan yang mahal. Itu kan expert bias ya. Kita udah punya standar yang tinggi banget gitu. Padahal kita harus bisa tahu bahwa konten kita tuh untuk semua orang gitu. Sebagai pengalaman saya juga lagi megang konten di mana klien saya tuh ngomongin soal adalah pokoknya soal teknis alat-alat berat. Gitu dia ngerti tuh semua dari A sampai Z. Ketika dia bikin video di TikTok, dia pakai bahasanya orang-orang teknis. Dia bahkan nggak pakai hook yang kuat, tiba-tiba udah ada bumper aja, bumper video perusahaan mereka, ID perusahaan mereka.
Dan dalamnya juga sebenarnya bagus kontennya, tapi nggak bisa diterna. Jadi akhirnya semuanya gagal gitu. Bikin video di Instagram, semua di bawah 100 semua views-nya. Gitu. Dan akhirnya karena ngerasa begitu, mulai arogan tuh. Ah, audiensnya aja nggak paham dunia ini. Gitu. Jadi udah ada error gitu. Mereka berpikir bahwa gue ini yang paling tahu, audiens gue yang nggak tahu. Berarti yang salah ada audiens. Itu nggak bisa. Jadi kita mesti merasa ada empati ke audiensnya. Gitu. Oke, nextnya. Dan juga ada ketidaksabaran. Ini kan namanya content fail cracking point ya. Kita nggak sabar. Kita merasa bahwa kalau konten kita sudah rame, akan rame selamanya. Nggak bisa. Kita harus tahu bahwa yang namanya rame itu bisa jadi ada satu hal yang apa ya, yang semesta mendukung lah. Udah kontennya bagus, audiensnya lagi ngomongin itu, terus juga jam yang tayang juga bagus juga, akhirnya semuanya jadi bagus gitu. Jadi viewsnya gede. Kita pede bahwa kita konten sama, besoknya akan rame. Ternyata tidak, drop off. Kalau stagnan, jelek banget. Jadi memang harus bisa ngerti bahwa audiens itu banyak banget dan luas banget, dan kita harus bisa eh, tahu gitu. Nah, kenapa nih saya sampaikan? Karena nanti kalau sudah mulai ini ya hands on ya, coba-coba pakai AI ya, kita masih paham dulu bahwa yang namanya konten itu harus bisa sering berinteraksi dengan audiens, mesti pakai riset, mesti juga mikirin hooknya segala macem gitu ya. Nah, tentunya kalau kita mau bikin AI konten dari pakai AI, harus ngerti yang namanya workflow, atau saya bilang tadi framework. Ada ide, ada konten yang dipublish gitu. Dan dari proses itu AI masuk di dalamnya, ngebantu. Sifatnya ngebantu ya. Jangan sampai kita berpikiran kalau ketika ada AI, saya bisa bergantung sepenuhnya sama AI. Saya taruh konten saya di generate, publish, selesai. Jangan gitu. Harus ada unsur manusianya. Karena saya mau contoh nih. Claude kan bisa bikinin template Instagram ya. Waktu itu saya semangat banget tuh, wah Claude bisa template Instagram nih. Lalu saya bikin kontennya di Twitter, saya publish gitu, saya kasih tahu caranya. Baru 2 hari saya bikin, ternyata di Instagram semua kontennya seperti itu, mirip banget gitu. Apa namanya template-nya, teksnya, bahkan jargon-jargonnya, serba AI. Gitu. Jadi saya merasa bahwa kalau kita bergantung sama AI, hasil juga AI banget gitu. Jadi akhirnya audiensnya jadi ngerasa bosan. Hingga akhirnya kita jadi nggak punya reputasi bagus. Gitu. Oke, next. Nah, pokoknya kalau kita sudah punya ide, yang penting kita punya topik yang jelas, angle yang jelas, dan tujuannya apa. Gitu. Pertama tentu kita mesti bertanya dulu nih, kita mau bikin konten ke siapa? Satu. Yang kedua, kita juga mesti tahu nih, mereka apa sih problem mereka yang mau saya sampaikan. Nanti saya kasih contoh ya. Terus yang ketiga, kenapa saya yang orang yang tepat buat membicarakan topik ini? Gitu. Kadang-kadang reputasi kita penting nih. Soalnya kalau kita randomly pakai AI, kita ngomongin katakanlah saya orang data, saya nggak ngerti soal mobil, misalnya otomotif, tiba-tiba saya ngomongin otomotif. Kredibilitas saya dipertanyakan nih. Kok lu tiba-tiba ngomongin Ferrari? Emang ngerti? Ya saya ngerti kok Ferrari gini gini gini. Nanti AI semua akan ditanya balik. Nggak ngerti. Karena saya tidak menguasai secara penuh. Gitu. Itu ya. Jadi kayak gini nih. Jadi kalau kita mau bikin ide, topiknya apa dulu? Nah, sekarang untuk hari ini yang simpel-simpel aja. Kita punya topik-topik yang sederhana, dipikirin dulu sekarang. Misalnya, katakanlah sesederhana cara pesen tiket pesawat, bikin visa, bikin paspor, atau misalnya berhubungan sama makanan, cara bikin sotomi gitu kan. Pakai cara-cara seperti itu dan dipikirin tema-tema ini. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau jelasin prosesnya sekaligus kita coba satu persatu. Oke, jadi sekaligus hands on. Oke, pertama tentunya tools-tools yang dipakai untuk latihan hari ini adalah pakai Gemini, Grok, Claude. Grok sih nggak, ini ya alternatif aja ya, nggak harus dipakai. Jadi kita fokusnya di dua ini dulu, Gemini sama Cloud. Canva-nya boleh dipakai setelah ini atau pakai Photoshop terserah. Gitu. Yang pasti outputnya adalah nanti bikin IG carousel. Jadi bikin carousel, dibikin pakai Cloud. Cuman sebenarnya kalau nggak perlu kelasnya juga bisa sih bikin carousel. Yang bikin carousel saya di IG selesai. Cuman kan kalau kita bikin seperti itu, nggak ada frameworknya, nggak jelas gitu. Proses-prosesnya tidak begitu clear. Nah, di hari ini ada beberapa prompt sebagai contoh yang teman-teman bisa juga apa ya, exercise sendiri dan divariasikan. Jadi prompt saya cuma contoh. Teman-teman bisa bikin yang lebih spesifik lagi.
Oke, saya jelasin dulu ya, kenapa pakai Gemini. Gemini itu dipakai untuk nanti riset. Jadi dari semua tools AI yang ada, yang risetnya paling menelusuri paling jauh, yang paling dalam, yang sampai berbagai macam informasi itu Gemini nomor satu. Nomor dua, ChatGPT. Sama-sama bagus gitu. Cuman ChatGPT kadang-kadang suka ngasih sumber, linknya nggak diklik nggak bisa gitu. Kayak agak-agak halu lah. Gemini juga kadang seperti itu, nanti cek ulang ya. Tapi yang pasti kalau buat deep search pakai Gemini. Dan nggak perlu yang bayar dulu untuk sementara, tapi ada limitnya ya. Jadi nggak bisa setiap detik kita pakai terus gitu. Lalu yang kedua adalah proses drafting di cloud. Nanti saya buka cloud, saya kasih tahu aja itu ada apa aja di dalam cloud yang bisa kita gunakan seperti fitur project, fitur bikin artefak, juga promnya segala macam untuk teman-teman coba. Itu baru nanti ketika sudah selesai bisa ke Canva. Canva ini bisa dilakukan secara manual, bisa kita copy paste si draftnya ke Canva, atau kalau teman-teman sudah langganan cloudnya itu bisa diintegrate ke Canva untuk dibikinin draftnya langsung di Canva. Cuma untuk hari ini kita nggak ke situ. Saya cuma kasih tahu aja hal yang sudah jadinya. Oke, next. Nah, Gemini. Oke, saya coba buka dulu Gemininya. Kalau ada yang mau buka silahkan Gemininya. Saya kasih waktu sedikit sejenak. Buka dulu Gemini, cukup buka gemini.com aja. Gemini.google.com gitu. Pastinya kalau Gemini itu ini ya, nggak susah ya. Yang penting cuma udah punya akun Google langsung muncul. Dan dia punya banyak fitur ya, bisa bikinin lagu segala macem. Cuman yang kita pakai hari ini adalah fitur dari tools kita ke deep research. Gitu. Ini yang kenapa saya pakai. Gitu. Sebenarnya di juga ada sih, di mana di ChatGPT juga ada research, di sini juga ada research. Cuman setelah saya coba ketiganya, ChatGPT, Gemini, dan si Claude, itu paling bagus di Gemini. Gitu. Sebagai alternatif, saya justru menyarankan pakai Grok. Grok ini tinggal buku grok.com, ini juga ada free-nya. Nah, di sini juga bisa riset. Dan bagusnya Grok adalah dia risetnya nggak cuma ke dalam website, tapi juga ke Twitter. Jadi kalau ada gosip di Twitter, ada orang share informasi di Twitter, itu mereka bisa langsung ke dalam database-nya si Grok. Itu. Sedangkan kalau game ini biasanya bisa sih, cuman mereka paling banyak masuknya dari website. Jadi yang paling paling kuat lah. Dan mereka ngambilnya nggak cuma dari website, mereka juga di YouTube juga bisa masuk, dari academic paper, lengkap. Gitu. Oke ya. Sekarang silakan buka dulu Gemininya. Kita ke sini. Nah, kalau kita mau riset, biasanya bisa macam-macam sih. Cara sederhana bisa seperti ini, kita tulis aja di sini kan. I want you to find me research about, katakanlah misal apa, about World Cup in 2026. Terus kita kasih poin-poinnya, misalnya the progress, terus misalnya host preparation, stadium, bisa kayak gini. Kita tinggal tulisnya seperti ini, kita klik di research dia akan muncul. Cuman kalau gini kan agak-agak ambigu ya, takutnya nggak spesifik. Nah, biasanya kalau saya itu udah punya satu, ini saya copy di ini ya, copy di chat. Oke. Misalnya di sini, taruh di sini, kita copy dulu. Terus saya mau ini. Kita tentukan dulu nih. Kalau saya mau bikin konten, platformnya apa? Karena setiap platform itu akan menentukan hasil outputnya. Jadi nanti ketika kita kasih summary-nya ke Claude, dia udah tahu nih, oh kayak gini, 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 gini. Ya udah kita tulis aja. Platform misalnya Instagram carousel. Topiknya misalnya saya mau apa nih? Apa ya? Misalnya soal World Cup 2026 new format. Audiensnya misalnya usia ya 25 sampai 18 sampai 40, male female, lalu apa lagi? Global, terus Indonesian. Terus football lovers. Oke. Do deep research tetap ditaruh sini. Bisa ngasih about World Cup nih format. Copy lagi.
Oke, ini udah saya tulis ya. Jadi ada artikel itu atau research selama setahun kebelakangan. Karena kan new format ini kadang-kadang kenapa saya pilih ini karena nggak semua orang bola tuh ngerti format baru yang 2000-an karena baru banget nih. Terus juga ada fakta-fakta baru yang orang-orang nggak tahu banyak. Terus juga sudut-sudut pandang apa yang menarik buat dibikin, buat di cover. Terus ini juga bikin ini copy paste aja. Ini nggak usah nih. Nah, ini ketika seperti ini udah kita enter, jangan lupa ya, di sini kita taruh di sini, lalu kita tulis deep research. Nah, misalnya mau tambahin sumber-sumber lain, misalnya udah siap nih, misalnya kata-kata, bisa kita coba klik di Google ya, World Cup New Format, lalu kita udah punya websitenya, misalnya di sini, supaya jelas regulasinya, kita bisa tautkan di sini lewat sources, saya taruh di, oh sorry, di file, saya tautkan sini. Misalnya saya download ke PDF. Saya download PDF. Jadi PDF. Oke, with that, saya coba lagi PDF. Nah, ini muncul semua ya informasinya. Saya coba print ke PDF. Saya taruh di sini aja. Saya bisa attach nih informasinya. Oke, saya attach ke sini file. Oke, C26. Oke. Lalu source-nya kita pilih, search aja ya. Jadi kita pakai search. Kalau teman-teman mau search dari email teman-teman juga bisa pakai sini. Tapi saya pilih yang search supaya si Gemini ini mencarikan informasi yang kita butuhin dari riset ini. Nah, ketika udah siap semua, saya udah tulis ya buat World Cup, new format, male female. Ya cukup seperti ini, udah kita tinggal pilih modelnya. Itu saya pilih yang thinking supaya dia lebih dalam. Tinggal klik. Nah, ketika diklik seperti ini, saya akan membaca permintaan kita. Dan dia mau, nah, sebelum dijalankan, Gemini akan memberitahukan kita rencana risetnya. Jadi nggak langsung di launch, gitu. Seperti ini. Oke, ini udah jelas ya. Ada ini, gini, gini, gini. Kalau kita sudah setuju, kita bisa start research. Kalau kita mau edit lagi, edit plan. Nah, sekarang kita coba start research. Jadi teman-teman sekali lagi ya, untuk bikin ini tinggal ditaruh formatnya di ini ya, di sini tambahin deep research. Lalu ketika sudah muncul plan-nya, kita bisa langsung start research. Nah, ini waktunya agak makan waktu. Itu nggak apa-apa, tapi nggak terlalu lama kok. Nah, sementara kita coba lagi riset, kita coba hal yang sama di Grok misalnya. Ini saya copy. Ini. Nah, Grok ini tidak ada, setahu saya tidak ada menu buat nunjukin deep research. Tuh, dia sangat, kita bisa pilih auto dulu aja. Dan ini kita tulis di sini do deep research, biar dia lambat. Biar dia langsung generate. Nah, ini langsung riset. Yang penting kalau dalam di Grok itu, kalau dalam prompt-nya ada do deep research, dia langsung otomatis riset. Gitu. Kalau misalnya nggak yakin dengan auto, dengan fast, kita bisa bikin yang expert terserah. Sama nih, dia akan melakukan sebuah riset. Lalu ini saya hilang. Oh, ini failure nih kontennya nih. Oh, bisa nih. Bukan, bukan, bukan. Mana si bola saya hilang. Oke, kita refresh aja. Mungkin ada yang. Oh, sorry, yang ini saya salah buka. Nah, ini sudah selesai. Dia lagi berpikir untuk risetnya nih. Jadi kita melihat
Teman-teman maaf, kayaknya Kak Mikaelnya jaringannya lagi bermasalah ya. Boleh ditunggu aja ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau misalkan tadi ada pertanyaan, boleh langsung ditulis aja di kolom chatnya. Nanti biar Kak Mikael bisa langsung jawab ya. Terima kasih. Sip, sip. Sorry tadi ada gangguan internet. Baik, Kak Lanjut Mikaelnya lagi. udah ada ya. Iya. Ya. Oke, jadi sambil teman-teman menunggu si apa namanya si Gemini-nya riset, bisa juga disiapkan di Cloud-nya. Cloud-nya ini sebenarnya pakai yang free dulu aja, bisa kok. Saya waktu itu sempat pernah viral di Instagram modal Gemini gratisan. Bisa, cuma memang ada limitnya, gitu. Tapi bisa. Untuk konteks yang hari ini bisa. Oke. Terus ini lagi jalan si risetnya ya, masih jalan terus. Yang ini juga, ini udah selesai nih. Udah biarin dulu aja. Nah, ini di Sigrok sudah memberikan key finding-nya. Jadi di sini nih, ada fakta pertama, gitu. 8 tim terbaik lanjut ke cross group ranking. Gitu kan. Fakta kedua, mati lagi. Iya, mohon maaf teman-teman, Kak Mikael nge-freeze lagi sepertinya emang kayaknya sinyalnya lagi bermasalah banget di sana. Jadi mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Dan teman-teman kalau misalkan emang pengen bertanya boleh banget ya langsung di chat Zoom nanti biar Kak Mikaelnya langsung menjawab gitu. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang mau eh, makan dulu atau minum dulu atau mau ke toilet boleh banget ya teman-teman kita sambil nunggu Kak Mikaelnya nih gitu. Nah, tapi sejauh ini gimana teman-teman materinya? Oke nih Kak Panji udah bertanya. Nanti mungkin akan dijawab ya sama Kak Mikael. Kak Martin juga. Di tempat teman-teman masih hujan nggak ya? Soalnya di sini udah enggak, tapi emang sinyalnya nih lagi jelek banget sinyalnya. Hmm. Teman-teman di sini ada yang punya bisnis nggak ya kira-kira? Kalau ada boleh dong sharing di kolom chat.
Jadi kan teman-teman domisilinya macam-macam ya. Nah, sekarang aku mau nanya, ini tuh hujan emang di semua tempat atau di aku kebetulan di Bogor kan. Di Bogor ini lagi hujan tiap hari. Memang hujan tiap hari sih kebetulan. Makanya aku nggak tahu nih apakah di Jakarta hujan atau tadi di Samarinda hujan atau Purwokerto hujan. Coba boleh dong teman-teman ngobrol. Surabaya, Surabaya nanas. Panas kali Kak Arif. Surabaya panas ternyata teman-teman. Tangerang, terang benderang panas banget. Itu di mana? Kak Mendung Bandung. hujan. Oh, ini Kak Mikael kayaknya udah ada ya. Halo Kak. Oh enggak ada ya. Tadi siapa yang on mic? Saya. Oh, di mana Kak yang hujan? Bandung, Bandung. Oh, Bandung, Bandung sama ya kayak Bogor lah ya hujan. Iya. Bandung mendung aja tapi nggak hujan nih. Beda nggak nih Bandungnya sama Kak Suci? Wah, Di area kantorku dan Bekasi hujan mulu sorenya. Ya kan Kak? Tapi Bekasi aman kan Kak? Nggak banjir. Ini takut banget karena Tangerang kemarin katanya banjir. eh Kiriman dari Bogor. Mohon maaf ya. Riau kayak masuk oven Kak. Pamulang hujan. Tangerang hujannya lagi on off. Jadi kayak kadang hujan, kadang nggak hujan gitu ya. Di Samarinda kayak Riau. Hujan Kak Purwokerto sempat banjir malah kemarin jalan di daerah kampusku. Ya Allah. Emang hujan nih kadang kalau lagi panas butuh hujan, tapi kalau lagi hujan tuh kayak tolong stop dong. Bandung, Bandung di saya hujan. Angin aja dingin, iya. Subang hujan karena what? Kemarin udah bunyi sirine alert banjir, Kak. Dapat kiriman juga dari Bogor katanya. Ya Allah, maaf ya. Kita orang Bogor nggak bermaksud apa-apa kok, Kak. Jaksel mulai gerimis dan terpantau petir dari Bogor kelihatan. Iya, sumpah di Bogor tuh petirnya gede-gede banget. Yang bener-bener kayak kilatnya tuh gede banget. Dan sering banget. Jadi walaupun hujannya kecil, tapi kilatnya tuh serem-serem banget. Berarti sebenarnya nggak ketebak ya teman-teman. Maksudnya nggak hujan rata gitu karena di Surabaya panas, di Tangerang panas gitu loh. Tapi mungkin mostly Bandung sama Bogor tuh hujan selalu hujan. Terus tadi teman-teman nih abis berkegiatan apa nih hari ini teman-teman? Apakah baru pulang kerja? Tadi kebetulan kalau aku WFH jadi nggak kerja. Dan pas banget waktu kerja tuh di sini hujan gede banget. Nah, teman-teman kehujanan nggak? Coba dong teman-teman kegiatan ngobrol ini Kak, lagi habis yuk balik kerja tadi, sambil habis pulang ah kerja. terus Ya, untungnya kehujanan. enggak sih pas sampai di rumah baru hujan. Aman Kak. Alhamdulillah. Oh, aman ya. Iya, Yoi. karena hujan ini takut Kakaknya bagian banget apa Kak? bahaya Di buat ini, di kesehatan. Hektif, bagian apanya kalau boleh tahu? Oh, aku kebetulan diaktif bagian event and community nih. Makanya sekarang jadi MC di sini. Oh gitu, PJ-nya ya. Gitu. Ya. Tuh, FH kan harusnya tetap kerja, Kak. Iya, ini kerja. Aku kerja ini nyampe jam segini. Ya, Luar biasa, untungnya keren, nggak keren. kena hujan gitu. Kenapa, Kak? Keren, keren, keren. Eventnya di Oh, Hektif itu apa aja Kak? oh, Ada lagi nggak event-event mungkin offline atau nah, jadi hari Sabtu ini offline teh rawih. Jadi tahu, jadi teman-teman bisa nanti juga infonya bakal lagi itu tiketnya eh, diskon 50% gitu. Jadi teman-teman bisa ambil di harga 15.000 dan
Wah, MC-nya Halo meninggalkan. teman-teman. Halo, Aku juga sinyalnya lagi jelek nih aman sih ya Kak. Soalnya teman-teman. kan lagi Di hujan ya. screenshot. Iya, mohon maaf ya. Bisa di Ya, screenshot. Teman-teman juga langsung scan. Di sini pembicaranya juga bagus-bagus. Ada dari Kak Rin, terus ada dari Kak Zain kalau teman-teman tahu. Nanti mereka bakal share perihal perihal karir di dunia AI gitu. Dunia teknologi. oke. Nggak apa-apa ya Kak, kita sambil diskusi sambil nunggu Tahun juga yang ini. ke-10. Iya, boleh-boleh sambil dulu ya. Kami filenya. Iya. Terus ini nih aku kan orang baru banget nih, baru tahu itu Hektif. Hektif itu apa sih Kak kalau boleh tahu? Aku juga sampai tadi iseng-iseng masuk ke websitenya. Ada bootcampnya gitu, aku lihat gitu. Mungkin bisa dijelasin apa sih itu Hektif? Mungkin ada kayak orang awam kayak saya gitu. Oke. Hacktivate itu bootcamp IT. Simpelnya itu kayak tempat les tapi IT gitu loh, Kak. Nah, teman-teman nanti Hmm, kalau misalkan emang ada Balik, balik. pertanyaan yang bener-bener, iya, iya kalau misalkan ada pertanyaan yang masih banyak nih tentang Hacktivate, nanti bakal ada sesinya kok sama Kak Yara yang tadi di awal, itu dia bakal ngejelasin tentang Hacktivate. Jadi nanti teman-teman boleh banget langsung nanya aja di sesinya Kak Yara. Nah, kebetulan Kak Mikaelnya udah ada nih teman-teman. Mungkin bisa dilanjut ya. Terima kasih teman-teman. Lanjut, lanjut. Saya sorry tadi internetnya tiba-tiba mati nggak jelas. Saya panik. Apa? Nanti tadi untungnya ketika tadi ada hambatan di Gemini-nya sudah ini ya, sudah selesai ya risetnya ya. Nah, kita lihat sini nih. Setelah risetnya sudah selesai, dia nanti sudah menampilkan semua hasilnya secara rapi. Ini rapi banget nih, panjang gitu. Jadi kalau mager bikin konten dan ini udah cukup rapi, ya udah ini aja. Tapi kalau misalnya pengen ini jadi konten, ini sebenarnya bisa di-share. Oke. Kak, maaf Ya, belum Adi. tes tes. Kenapa? Suara saya kedengeran kah? Maaf Kak, belum share screen. Oh, belum. Share screen. Sekarang gimana? Kelihatan? Aman ya? Sudah Kak. Sip. Jadi setelah risetnya sudah selesai dibikin, itu kan udah complete ya. I've complete your research, feel free to ask me follow up. Itu kita nggak usah follow up karena biar mensingkat waktu. Nah, jadi seperti ini lengkap banget nih. Bisa di satu artikel khusus, bisa kita baca ya. Dari UFA ada berapa, CAF ada berapa, segala macam. Itu lengkap banget gitu kan. Di sini sendiri kita bisa share gitu kan atau export to docs. Bisa kita bikin jadi docs atau kita share aja linknya juga bisa gitu. Jadi ini jadi sebuah satu apa ya? Satu tempat sendiri buat teman-teman bisa share ke siapa-siapa. Misalnya mau bikin kayak ini saya share sekarang aja nih ke chat misalnya. Oke. Cuma kan kita kan goalsnya nggak cuma ini ya, nggak cuma bikin semacam riset ya. Goals kita adalah bikin konten, oke, yang supaya kontennya menarik, supaya bisa banyak yang baca. Syukur-syukur bisa viral. Oke, kita buka di deck yang tadi itu ada di sini. Oke ya, ini kalau mau coba lagi boleh dari awal. Udah jadi seperti ini, kita bisa ambil semua konten di sini, atau mau ambil sebagian juga boleh. Misalnya aku cuma mau ngambil yang ini. Tuh, ambil ini aja, nggak usah banyak-banyak. Ambil dari sisi insight sampai insight 3. Oke. Lalu kita buka cloud, pakai yang free boleh. Jadi kalau di sini itu ini ya. Jadi kalau di cloud itu dia selain bisa ngebantu kita untuk mengolah kontennya, juga bisa ngebantu drafting. Gitu. Draftingnya bisa dalam bentuk HTML, bisa juga dalam bentuk tampilan yang bisa dilihat oleh PNG, misalnya PDF, macam-macam.
gitu. Nah, cara untuk bikinin apa namanya hasil dari set kita bisa pakai simple dikopas semua seperti ini, lalu kita bisa bikin kayak eh, do you have saya gini, I want to make a IG carousel. Can you use this for material? Gitu. Sesimpel itu. Cuman kalau kita mau lebih spesifik supaya kita nggak buang-buang token, kita bisa pakai ini. Ini misalnya saya coba paste dulu. Slide one hook, slide di atas ya, di atas ya. Create insight about World Cup 2026. New format. Oke. Terus this is the user summary. Misalnya saya cuma mau ini. Sebenarnya mau semua juga boleh. Siapa tahu dia punya ide gitu kan mau sampai atau kita ambil semua deh. Saya kita ambil semua dari sini. Misalnya copy dokumen, copy aja. Habis itu kita put semua ke sini. Sorry, dari sini kita copy. Oke. Dari sini, dari sini. Deh, di copy ya. Oke, di copy nya. Copy aja ke sini. Atau kalau mau lebih rapi lagi, kita bisa tulis di notepad. Tuh. Terus atau Google Docs. Nah, seperti ini, saya kita bikin file baru, kita paste semuanya. Ini kan panjang nih. Udah, kita save aja. Save as, jadikan misalnya research Protap 26, save. Jadi kalau misalnya mau lebih rapi, kita bisa masukin ke sini, reset kita, lalu kita masukin ke dalam Cloud. Nah, tadi kan sudah di copy ya, ini saya copy lagi deh. Ini yang buat di Cloud-nya, kita chat ke sini. Sini semua. Nah, oke. Oke, lalu dari sini, kita balik lagi. Dari prompt tadi kita bisa ganti. Kayak gini misalnya. Terus, karena ini summary-nya ada di attachment, gitu. Terus kita tulis summary attach. Terus bisa kita mau bikin 7, bikin 8, gitu ya. Kita bisa 6 aja deh, yang pendek-pendek. Oke. Kita bikin one prompt statement, station, maximum 60 word. Terus habis itu kita give me a good hook related to this content. You can suggest me first. Jadi bisa juga kita misalnya jangan dibikin dulu nih. Kasih saya saran-saran untuk hook yang kuat apa. Lalu kita bikin seperti ini, bold claim, hook to next slide. Lalu bikin ini twistnya misalnya baru endingnya OCT-nya. Ini promnya basic banget. Tapi teman-teman sih bisa mungkin kalau mau lebih bagus lagi pakai promnya itu dari slide ke slide gitu. Untuk milih kayak apa namanya kira-kira format bagus buat Instagram tuh seperti apa pola-polanya bisa cari di Instagram banyak sih. Cari aja kata kuncinya good hook content for carousel. Pasti banyak tuh. Tinggal screenshot langsung ke sini bisa. Tapi kalau kita pakai manual juga boleh. Bisa slide 2 soal apa, slide 3 soal apa. Lalu kita bikin seperti ini, misalnya mau bikin provokatif. Language-nya misalnya bahasa Indonesia. Terus ini dan Bridge. Nah, kalau kita bikin konten di Cloud, sebisa mungkin minta mereka kasih summary dulu. Jadi jangan langsung dibikinin HTML-nya. Before creating apa namanya draft in HTML, please give me summary with
approve. Pakai bahasa Indonesia boleh kok. Coba. Nah, kita tunggu ya. Nah, di sini yang paling menarik dari Claude adalah kalau udah selesai, saya mau kasih tahu satu fitur yang cukup menarik dari Claude. Oke, dia lagi baca sebentar. Nah, langsung dibikin sama dia slide satu. Nah, ini kan oke, FIFA membunuh kejutan di Piala Dunia. Oke, serem banget, tapi itu menarik gitu. Terus format baru klaim 48, ini bukan ini festival, aturan baru klaim, oh ini keren sih, ini bisa saya bikin juga nih. Neraca keuangan, segala macam, harga tiket. Nah, ini oke banget. Ini udah jadi satu format yang menurut saya udah cukup kuat ya. Tapi kalau teman-teman merasa ada yang kurang, boleh diganti. Gitu. Nah, kalau gitu saya tinggal tulis saja nih, approve the structure. Please create the material graph. Dah. Oke. Kita tunggu. Dia bikin front end desainnya. Ini baru dari sisi konten ya. Nanti teman-teman juga bisa kasih mereka semacam stylenya, warnanya apa, bisa ditambahin gitu. Atau misalnya dari sisi apa, kalian punya contoh-contohnya di Instagram nih, kalian screenshot atau pakai ini tipenya, mereka bisa pelajarin. Tuh, cuman ini saya bikin yang basic dulu. Saya nggak ngasih tahu dia dari sisi warna, dari sisi font gitu. Saya cuma minta dia bikin HTML draftnya. Jadi ingat ya, sebelum kita masukin ke AI, kita mesti rancang dulu gitu. Rancangnya dari riset. Ini kan saya kasih tau proses yang cepat, yang singkat ya. Tapi kalau teman-teman mau lebih spesifik, berdiskusi dulu dengan setiap AI. Kita bikin yang lebih tajam kontennya. Baru nanti minta AI kasih rekomendasi. Gitu. Oke. Oke, tunggu ya. Boleh pakai HTML, boleh pakai teks. Ini maksudnya kenapa pakai HTML? Karena di sini saya mau ngasih lihat draftnya yang dalam bentuk visual. Jadi kelihatan dari formatnya, dari struktur, dari posisi teksnya, dari warnanya, seperti itu. Teks boleh-boleh aja kalau teman-teman formatnya bukan Instagram carousel ya. Misal formatnya dalam Twitter. Nah, itu boleh teks doang. Yang ini saya kasih contoh untuk teks carousel. Jadi kenapa itu penting pakai HTML? Supaya kelihatan secara warna, secara layout. Jadi kalau kalian replicate, atau kalian pakai jadi buat di IG, itu kelihatan seperti ini. Gitu. Ini contoh nih. Jadi lebih visual, kelihatan kalau misalnya kalian bikin carousel, oh yang slide 2 gini, oh slide ketiga gini, ini kan, oh udah kelas belum tahun mulai ini kenyek banget. Ini ada apa namanya, ada icon di sini, harga gitu kan, twist gitu. Kalau misalnya ini ada CTA, jadi seperti ini. Nah ini kan bisa kita pakai, tapi kan kalau dipakai seperti ini kayak kaku ya gitu. Ini belum selesai gitu. Katakanlah, can you make the graph more friendly friendly? Terus kayak ngobrol aja gitu. The format is French font clear. Change the color font with World Cup. Oke, jadi ganti gitu misalnya. Bisa revisi, ini kan udah oke ya. Kita bisa secara apa namanya, secara interaktif bisa ngecek. Gitu. Nah, kalau misalnya mau teks doang boleh-boleh aja, bukan HTML, tapi jadinya seperti ini. Ini bisa kita pakai nih buat tweet gitu. Atau misalnya katakanlah Pak, saya kalau pakai desainnya draftnya si Cloud itu kurang ini ya, agak kaku, saya mau bikin sendiri. Ya boleh gitu pakai ini, terserah, bebas. Cuma biasanya banyak orang yang pengen langsung pakai si Instagram format seperti ini, supaya mereka langsung ekspor jadi PNG, langsung diupload. Walaupun nggak saya sarankan, tapi ya bisa-bisa aja seperti itu. Tuh. Oke. Nah, ini waktu saya kerjakan waktu itu ya, saya waktu itu bikin eh apa namanya, draftnya buat bikin konten soal eh ini, soal logo klub bola yang apa namanya, yang berevolusi. Tentunya yang saya bikin nggak secepat tadi ya. Ada banyak diskusi dengan saya dengan Claude untuk memperbaiki konten-kontennya.
Tapi secara format saya pakai ini, gitu. Saya apa namanya kayak misalnya paling kiri nih, logo klub nggak dirusak, dijual. Itu saya pakai hook yang mirip seperti itu, dan format atasnya saya ganti pakai logo Juventus yang beneran. Ini kan cuman cuman ini doang ya, cuman draft ya. Lalu juga untuk yang beberapa beberapa slide saya pakai, dan saya yang tanggalkan, saya bikin saya sendiri. Cuman ini secara format sama lah, kayak Everton saya pertahankan. Soal logo deklarasi asal kota yang Liverpool Barcelona saya pertahankan, cuma saya ganti kopinya supaya lebih manusiawi gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ini ngebantu banget dalam mempercepat proses saya bikin konten. Walaupun sebenarnya jadinya itu kelihatannya beda sih sama yang di sini. Cuman sebenarnya kalau cari cari benang merah sama. Coba cek ya. Si Claude ini sudah sampai mana? Oke. Oke, coba kita cek di Claudia sudah sampai mana. Nah ini kan jadi beda warnanya, lebih biru, agak merah sama orange, lebih bagus nih sebenarnya nih. Itu kan. Terus juga ini juga lebih gede. Boleh kita pakai ini, boleh kita tanggalkan, tapi se- buat saya ya ini aja sudah cukup kuat untuk nanti dibikinin kontennya di Instagram gitu. Nah, biasa kalau sampai sini, tentunya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa buka Canva atau teman pakai Photoshop, terserah. Cuman saya nyaman pakai Canva. Jadi gini, kenapa ketika proses dari sini udah jadi, kok saya masih buka lagi di Canva? Sebenarnya kalau saya pakai ini bisa-bisa aja, nggak ada masalah, bahkan cepet gitu, udah bikin kelar, upload selesai gitu. Cuman buat saya, kalau kita stop di sini, ada hal yang tidak bikin kontennya tuh kurang manusiawi, kurang tersentuh. Apalagi setelah semua pakai Claude, jadi mirip-mirip formatnya gitu. Lalu saya memutuskan bagaimana kalau saya ubah, tapi formatnya saya samakan untuk layoutnya. Bahkan saya tanya Claude untuk milih fontnya segala macam, milih warnanya. Hingga akhirnya, ini saya pause dulu ya. Saya mau kasih contoh dari format yang tadi itu di Instagram. Saya pause bentar, tunggu loading Instagramnya. Oke. Nah ini. Jadi ketika sudah jadi, ini jadi seperti ini. Terus, sedangkan untuk di Cloud-nya, jadinya itu di lagi loading. Jadinya dia ada di, nah sini nih. Kita bandingkan ya. Yang jadi seperti ini, yang ini jadi seperti ini. Sebenarnya secara konsep mirip kan. Logo klub pun nggak bisa dijual dengan ada logo lama dan logo baru. Sama. Tapi dibikin saya ganti, tapi bikin lebih menjual. Supaya bahasanya lebih manusiawi. Lalu sini ada, saya bikin langsung ada logo, bukan brand. Di sini saya bikin jadi dua format juga, atas bawah. Tapi isinya beda, sedikit beda lah. Lalu ini soal ini, saya bikin juga, saya masukin Manchester United di tengah-tengah supaya lebih relate dengan fansnya. Tapi ini masuknya ke sini. Yang ini langsung masuk, ini sama. Mirip lah. Terus ini jadi formatnya juga bagus nih, yang di sini adalah bagaimana evolusi logo dari yang Juventus tuh kenapa seperti itu. Ini saya jelaskan di sini. Gitu. Dan ini yang bikin orang jadi senang bacanya karena informasinya cukup lengkap dan cukup terstruktur gitu. Terus juga di endingnya saya masukin Everton, di mana di sini udah di spill di sini. Cuman saya ambil, ini kan cuma sedikit nih, saya ambil ini jadi satu konten seluruhan. Jadi kreatif situ sesuai dengan kreativitas saya. Nah, baru dia ada soal MU. Gitu. Jadi nggak semua klub itu logonya diubah. MU dari 98 sampai sekarang itu sama. Gitu. Jadi itu. Jadi kalau misalnya kita nanti sudah sampai di level yang tadi, level yang si karusel ini dia jadi. Nah, ini bisa kita download gitu kan. Download sini. Terus kita simpan dalam bentuk HTML gitu. Atau kalau kita mau ya udah kita ini aja, kita screenshot aja. Nantinya kita buka di Canva, bikin baru, sini ya. Lalu kita buka di Instagram post yang 45, supaya formatnya itu tidak terlalu, ya lebih inilah, lebih komposisinya lebih bagus di sini.
Lalu kita dari sini bisa lakukan secara manual perubahan-perubahan apa format-formatnya supaya kita bisa lebih bikin lebih fleksibel gitu. Misalnya seperti ini, saya taruh di sini. Udah, nanti kita tinggal bilang aja ke ini kita pakai yang free ya, pakai yang free bisa seperti itu. Tapi kalau kalian pakai yang berbayar, kita bisa minta si Claude ini untuk connect ke Canva kita dan dia akan pindahin informasi tadi ke sini secara otomatis supaya kita nanti bisa reformat lagi di Canva. Nah kalau kita manual kita ya ini kalau free pakai yang seperti ini. Ya udah, kita kan bisa bikin ini ya, kita sesuaikan ya. Misalnya saya ganti warna belakangnya, lalu saya kasih garis gitu kan, cara satu-satu gitu. Ya memang sedikit manual, tapi menurut saya dengan begini justru kalian bisa bikinnya lebih lebih ini ya, lebih kalian jadi sekalian belajar Canva gitu. Terus, nah, misalnya sini saya coba sini warnanya kita bikin jadi kuning, terus ini saya taruh di. Jadi skill kalian AI-nya jalan, Canva-nya jalan gitu. Lalu kayak saya nggak tahu nih fontnya apa. Ya udah, saya tanya aja ke si ini Claude. Tell me the font for page slide one in Canva. Nah, dia tahu deh font apa yang bisa kita pakai. Oke, headline-nya pakai Barlow Condense. Ya udah kita ganti. Kita kasih teks Barlow, mana nggak muncul? Ini muncul. Barlow Condense. Oke, lalu dia weight 900, nggak usah 900 kemudian sih, kita samain aja. Oke, kita tulis teks fontnya warnanya jadi, nah, lalu kita copy aja, Viva baru saja membunuh kejutan di Piala Dunia. Nah, kita bikin ini, udah deh. Nanti bisa ditak-atik lagi ya, ini harusnya huruf besar semua, tapi nggak apa-apa, kita coba cuman latihan ya. Contoh ya, jadi kalian bisa harus satu bikin sendiri, walaupun bisa aja sih kalian langsung pakai tadi, cuma saya sarankan bikin bikin sendiri supaya nanti lebih, nah kan enak ya, kita bisa ganti-ganti teksnya gitu, kita bisa bisa bikin lebih rapi. Ini jadi satu karusel bagus nih, bahkan bisa saya pakai nanti malam gitu, jadi bisa saya pakai World Cup analisis. Nah ini saya edit sebentar ya sebelum nanti kita lanjut ke ini berikut. Jadi pada dasarnya kalau sudah pakai si Claude ini lama-lama familiar kok gitu. Dan bahkan saya kalau kalian belum ada kesempatan buat pakai ini berbayar, nggak apa-apa, pakai free juga bisa di sini. Nggak ada masalah gitu. Cuman memang harus diperhatikan yang namanya kuota. Kuota di Claude itu lumayan pelit gitu. Terutama yang ini, terutama yang gratisan. Jadi teman-teman bisa eh, dicek berkala kuota udah habis berapa, limitnya nanti ketika udah apa namanya udah mentok udah tunggu aja nanti sampai nyala lagi. Sekali lagi ya saya belum tahu kenapa saya copy ini sekalian apa namanya sekaligus ininya simbol-simbol juga kedetek di sini enak jadinya, jadi kita nggak perlu cari tulisan simbolnya dari mana-mana udah. Oke, dia minta apa? Eyebrow Barlow. Oke, Barlow ganti. Bisa terus warnanya, ih udah deh jadi nih. Udah hampir mirip dengan yang tadi dibikin sama si Cloud. Dan kita bisa tambah-tambahin gambar kalau misalnya merasa kurang. Tambahin misalnya logonya. Misalnya saya Google logo. Kayak gini logonya kan, logonya yang buat tahun ini. Udah kita pakai aja. Gitu. Yang ini sih harusnya yang hitam ya. Tapi
Kita copy. Nah, ini kita background remover. Tunggu sebentar. Taruh sini. Oh, ini udah bisa nih. Tapi enakan putih kali ya. Kita ambil yang putih. Oke. Di sini kita background remover. Di Canva langsung bisa dihapus tuh. Ingat ya, ketika teman-teman itu mencoba apa namanya bikin eh, kreativitas lewat di ini, harus diperhatikan, kita sendiri harus berpikir, kita harus tahu gitu apa yang cocok buat kita. Jadi jangan 100% mengandalkan AI. Karena kalau 100% mengandalkan AI itu jadinya kaku gitu. Kita mesti ingat bahwa ini untuk manusia. Karena untuk manusia bikin seperti buat manusia gitu. Kita sebagai orang baca dulu nih. Nah, seperti tadi ya di slide sebelumnya ya, ada namanya expert bias gitu. Kita mesti tahu kalau kita ini audiens itu belum tentu ngerti secara utuh kalau kita tidak sampaikan dengan cara yang lebih lugas. Jadi kalau cara kita mikir kayak bisa kok Pak ngerti orang-orang itu, jangan dulu gitu. Tanya orang yang nggak ngerti, yang nggak ngerti bola misalnya, kasih lihat dia apakah ini bisa dipahami atau belum. Gitu. Tapi karena cuma buat singkat ya, kita proses seperti itu dilewatin dulu aja. Tapi kalau misalnya nanti sudah serius, nah ini jadi bagus kan? Bayangin coba. Tadi ya saya tuh nggak ngerti desain sama sekali gitu kan. Saya cuma ngerti cara pakai Canva. Dan saya pikir gimana milih warna yang bagus, gimana cara format layout yang bagus, dan setelah dibikin oleh Claude ngebantu banget gitu. Saya bisa kasih highlight di sini, misalnya saya kasih warna eh, agak kemerahan, jadilah seperti ini. Bagus kan? Jadi hari ini coba saya upload deh malam ini, kita lihat seberapa gede views-nya untuk bikin konten seperti ini. Oke ya. Nah, eh saya coba kesini lagi. Jadi kalau misalnya kita melihat dari kasus yang saya bikin logo klub ini, itu dia memiliki hasil yang cukup lumayan sih. Saya tuh di Instagram udah lama tapi jarang banget itu rame lah. Lalu ketika saya begini, saya coba berapa jam, 1 jam, 2 jam, itu saya coba olah sendiri, saya rapikan, saya bolak-balik bikin layoutnya. Akhirnya hasilnya adalah lumayan gitu. Jadi ini adalah konten paling ramai saya di luar Twitter. Kalau di TikTok saya paling mentok 300.000, di Instagram sampai 431 views sampai hari ini masih banyak yang lihat. Like-nya 19.000, save-nya 1.800 save. Di komen beberapa selebgram juga, dan memang 99% interaksi datang dari di luar follower saya. Artinya konten saya itu udah dapet audiens baru gitu. Itu kenapa riset itu penting. Dan kalau tanpa riset ini nggak jadi. Ini saya bahkan ide ini sebenarnya ide dari saya. Oh, saya lihat ada ide, saya lihat kok logo-logo ini ya pada berubah logo klub sepak bola gitu. Saya lihat pola. Lalu setelah suatu hari saya nonton di YouTube ada juga apa namanya video seperti ini mirip gitu. Akhirnya dari situ saya coba riset. Gitu. Risetnya pakai Google. Apa Gemini tadi, saya riset apa aja klub yang berubah, gini-gini. Mereka punya list tuh. Klubnya Everton, ada Juventus, ada Manchester City, semua ada lengkap, ada filosofinya. Lalu saya lakukan kurasi. Setelah itu baru saya diskusi dengan Claude seperti cara tadi untuk dibikinin formatnya. Gitu. Gitu ya. Nah, sekarang sebelum mungkin saya sudahi untuk sesi ini, saya mau ngasih tau dulu nih. Kadang-kadang kalau kita bikin konten, itu ada banyak kesalahan ketika bikin konten pakai AI. Gitu. Paling sering adalah kita main cemplungin aja ke AI. Kita tidak sampai proses ideation, seperti tadi saya bilang ya, ketika saya bikin yang konten Juventus tadi, yang logo, saya berpikir dulu nih, kira-kira gimana proses idenya, kira-kira apa konten yang mau saya sampaikan, siapa audiensnya, lalu saya mau cari hooknya seperti apa. Gitu. Kalau kita cuma bilang, bikinin konten Piala Dunia, AI, generik hasilnya, orang-orang lupakan. Juga kalau misalnya kita benar-benar nggak mau mencoba untuk ubah ke Canva, gitu. Seperti saya bilang tadi ya, dari Claude saya coba ekspor gitu kan, habis itu saya upload. Kadang-kadang audiens langsung lihat nih polanya nih, oh mirip banget sama Claude yang lain. Itu juga teksnya jangan sampai kebanyakan. Yang saya bikin tadi yang Piala Dunia, kemungkinan ada banyak teks. Saya harus bisa kurasi lagi, dibikin lebih compact gitu, lebih padat gitu. Juga harus bisa prompt-nya kita mesti yang spesifik ya.
Kayak saya bilang tadi ada 2 contoh kan. Contoh pertama saya ngobrol biasa sama yang pakai format yang terstruktur. Gitu. Supaya apa? Hasilnya juga kayak tahu nih yang saya mau secara spesifik apa. Gitu. Terus juga eh kalau sudah pakai Cloud, mereka bisa bantu sih supaya looks-nya itu konsisten, warnanya konsisten, teksnya konsisten, font-nya konsisten, gitu. Dan kalau kalian sudah kuasai cara bikin konten di AI, di di apa namanya di tools-tools ini, sebisa mungkin kita punya pandangan yang unik, gitu. Jangan mentang-mentang AI yang ngomong gitu kita plek-ketik-plek sampaikan. Kayak tadi kan yang Juventus kan, saya bikin satu slide itu sebenarnya ngomongin banyak klub. Tapi saya merasa bahwa kita spesifik Everton aja. Supaya orang tahu ada sesuatu yang terjadi dari perubahan logo yang membuat audiensnya itu marah. Maka kalau saya ceritain semua, nggak fokus. Tapi kalau saya Everton doang, orang jadi fokus storytellingnya. Gitu. Jadi kita punya POV. Kita harus punya posisi yang kuat. Gitu. AI itu membantu untuk mempercepat proses berpikir, mempercepat riset, mempercepat bikin draftnya, tapi tidak menggantikan manusia. Kalau menggantikan manusia, jadi seperti ini nih, AI Slop di channel YouTube. Jadinya ya bisa loh sampai view-nya 4,5 juta, 4,4 juta. Cuman kan meaningless gitu. Kita jadinya kurang kuat sebagai konten kreator. Kita cuma bisa slop aja gitu. Seperti itu. Oke. eh paling Oke, sebelum saya tutup, mungkin saya ulang sedikit ya soal bikin konten seperti tadi. Jadi jangan lupa ini harus diperhatikan. Gitu. Biasanya yang kita lupa adalah hook. Gitu. Mau pakai tools AI canggih apapun, kalau hooknya jelek lewat. Jadi tadi lihat ya, ketika saya bikin di promnya adalah itu ada fokus di sini untuk memperhatikan hooknya, kan hook. Jadi bikin hook seperti ini. Ada statementnya provokatif, nggak perlu jelasin, pendek, dan orang mau geser. Hooknya harus kuat. Kalau teman-teman merasa hook dari Claude kurang kuat, minta dia kasih alternatif 3 atau 4 yang kalian dan pilih. Kalau masih belum kuat, pilih yang menurut kalian paling kuat, lalu bikin yang baru supaya orang tuh bisa mau nyetel gitu. Karena hook itu menentukan proses konten kita dibaca apa enggak, baik di TikTok, baik di IG. Kalau hook kita jelek, selesai. Gitu. Kita dilewatin gitu. Views-nya makin jelek. Satu. Jadi hook harus penting ya. Jadi harus bisa apa ya, memberikan kekuatan yang orang mau baca. Jangan juga hooknya itu juga harus bisa nyambung sama kontennya. Karena kalau hook kuat isinya nggak ada, ya selesai sama aja gitu. Orang nggak mau scroll. Lalu yang kedua, seperti tadi ya, yang kita harus perhatikan, expert bias gitu. Kayak saya bilang tadi, kita tahu nih ChatGPT udah menerangkan dengan sangat seru, dan saya merasa ini udah bagus nih. Lalu kita cemplungin aja ke AI dan langsung kita upload ke Instagram. Padahal kita nggak tahu nih audiensnya ngerti apa enggak. Kayak saya kasih tahu tadi ya, ada satu perusahaan klien yang mau dibikinin konten yang berhubungan dengan alat-alat berat. Dan dia ngasih tahu teknis semua. Saya bilang, ini harus dijembatin dulu. Kalian kurasi dulu bahasanya. Apa fokusnya? Mau kendaraannya aja kah? Mau fiturnya aja kah? Orang nggak bisa nangkep begitu banyak informasi. Gitu. Kalau kalian bisa, karena kalian sudah expert. Gitu. Seperti saya juga nih, di dunia data, saya ngerti soal data. Tapi saya nggak bisa ceritain semua soal data sekaligus. Saya pecah-pecah deh informasi yang spesifik. Sespesifik cara bikin tabel di Excel. Karena kalau nggak gitu, orang nggak akan tertarik sama saya. Itu karena orang cuma mau tahu sepintas-pintas. Hari ini saya kasih tahu A, besok kasih tahu B, orang nemu, oh, audiens kita itu berharap kita tuh ngasih tahu dengan begitu rumit. Nggak, justru dibikin lebih sederhana. Dan itu di Cloud bisa didiskusikan nih, tolong bikin audiensnya seperti ini, gitu. Jadi bikin lebih ringan. Terakhir yang mesti diperhatikan adalah kita mesti tahu pada suatu hari nanti konten kita akan ngedrop. Gitu. Ketika ngedrop, berarti kita bikin konten baru dan kita mesti mengerti audiensnya seperti apa yang baru. Misalnya seperti ini, saya ngomongin sepak bola dari sisi logo. Besok saya ngomongin logonya Everton. Beda konten. Belum tentu orang akan suka. Bagaimana kalau audiens yang sama, kita kasih konten yang berbeda? Hari ini ngomongin logo, besok ngomongin stadionnya misalnya. Atau ngomongin Messi. Atau ngomongin game football manager. Jadi harus tahu bahwa at some point, orang akan bosan dan kita harus bisa berubah. Gitu. Nantinya juga di cloud-nya juga kita ini nih, sesuaikan di AI-nya. Oh hari ini topiknya udah beda bos. Gitu kan. Kayak begitu. Paling sampai di situ dulu sih untuk hari ini. Mungkin bisa langsung sesi tanya jawab kali ya.
Oke, Oke teman-teman, kalau misalkan ada yang mau open cam atau open mic, boleh banget untuk raise hand terlebih dahulu dan ganti-gantian ya pertanyaannya. Atau mau di chat Zoom boleh. Silakan. chat juga boleh. Oke, jadi ada yang bertanya di chat sih, skill apa yang pakai buat download? Maksudnya bagaimana ya? Konteks bisnis growth. Oke, sebenarnya karena ini konteksnya bisnis growth yang berhubungan sama content creation, content marketing, tentunya eh, kita juga belajar bagaimana storytelling. Cuman, bagaimana storytelling itu nyambung dengan kebutuhan dari bisnis. Sebagai contoh, misalnya kita bisnisnya berhubungan sama alat-alat berat seperti tadi. Itu kan agak bingung, gimana Pak alat berat dibikin konten? Emang orang mau mau baca apa tentang traktor gitu, tentang mesin-mesin gede, ban, bisa aja gitu. Kita bisa ngomongin proyeknya, kita bisa ngomongin pekerjaannya. Jadi untuk bisa mengembangkan skill itu, pertama harus punya sifat empati dulu gitu. Siapa audiens kita? Kenapa mereka mau peduli dengan produk kita? Lalu kalau misalnya mereka dikasih, kita bersimulasikan di kepala kita, simulasi ini, kalau kita bikin konten seperti ini, mereka mau lihat apa tidak? Kalau mereka nggak mau lihat, itu ya, berarti konten kita mesti cari cara muter lagi supaya mereka mau lihat. Jadi kita mesti perhatikan expert bias ini nih. Kita berpikir, mungkin orang nggak suka kita kasih tahu informasi soal alat berat, kalau kita kasih gitu aja. Bagaimana kalau kita kasih informasi soal lowongan pekerjaannya dulu? Kan pasti orang tertarik tuh. Lalu setelah itu kita kasih tahu ini CV yang cocok buat ngelamar di kantor-kantor konstruksi misalnya atau di proyek-proyek besar. Langsung banyak konten baru gitu. Jadi untuk bisa mengerti bisnis growth, kita mesti ini dulu nih. Audiensnya mesti kita empati dulu. Kita mesti expert biasnya mesti kita kurangi. Kalau kita punya sikap seperti itu di Grok, di Claude, di ChatGPT, Gemini akan jadi jauh lebih mudah. Karena kita jadi memberitahu kayak ini konteksnya bos, gitu. Lu jangan terlalu melebar, karena ya itu suka melebar banget. Kita spesifik ke sini. Gitu. Jadi ketika mereka bingung itu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kira-kira menjawab nggak? Oke, apakah ada lagi mau bertanya? Teman-teman yang mau bertanya boleh banget ya. Boleh on cam juga, boleh on mic juga kalau misalkan mau nanya langsung. Oh, ini ada pertanyaan dari Kak Rezi. Mau tanya soal search tools AI, lebih oke ChatGPT atau Claude ya untuk untuk content creation kayak buat Meta Ads dan lain-lain. Gimana nih, Kak? Oke, saya mau kasih tahu beberapa model dulu ya. Jadi model-model setelahnya ini dari saya sendiri ya, pengalaman saya. Jadi teman-teman bisa coba sendiri apakah cocok apa tidak. Yang pasti untuk chat, untuk ngobrol, itu paling bagus Claude, nomor 2 ChatGPT. Itu kalau ngobrolnya nyambung, mereka nggak terlalu bertele-tele gitu. Kalau Gemini ngobrol suka bertele-tele tuh. Grok suka nggak nyambung gitu. Jadi kalau mau ngobrol, chat, GPT, dan Claude. Kalau buat bikin konten, nomor 1 adalah Claude. Itu dia paling atas tuh. Baru Gemini. ChatGPT bisa, tapi menurut saya nggak sekuat yang dua di atas gitu. Jadi kalau ngomongin bikin konten dan harus langganan, ya Claude itu udah paling oke lah. Karena kalau udah langganan di Claude, ada nama fitur project, saya tunjukin ya. Jadi project ini membuat kalian bisa lebih efisien dalam bikin project. Misalnya project yang saya bikin adalah project sports content gitu. Di sini kita bisa kasih instruksi nih. Untuk ini apa aja project yang saya bikin di sini. Terus juga memorinya gitu sih. Dan juga kita bisa masukin misalnya saya yang enaknya deh jangan project deh. Kita masukin si ini. Kayak misalnya di sini nih. Saya masukin di sini adalah dari Instagram ini. Gitu. Do and don'ts bikin konten di Instagram. Jadi dia akan selalu di kepala dia kalau saya mau generate draft konten itu ngikutin aturan ini. Gitu. Ini kalau kita pakai project. Jadi kita nggak perlu ulang. Jadi misalnya saya mau bikin load apa konten soal data journalism, dia akan lihat sini nih, lihat format ini yang sudah saya upload sini. Jadi kalau kalau pertanyaannya adalah mau langganan mana, emang yang paling bagus di sini. Kalau udah bayar, dia juga ada seperti project, ada juga co-work, dia agentic ya. Jadi kita bisa bikin agent untuk bisa lakukan proses yang berulang-ulang. Sebagai contoh, saya mau agentnya ini ngambil data dari IG-nya siapa gitu. Misalnya ngambil fotonya di screenshot lalu simpan dalam satu folder. Bisa.
Itu yang kedua berguna banget buat kalender. Kalau misalnya teman-teman bikin di MetaS kan masih ada kalendernya. Diingetin nih di kalender kita nih, kita kerjaan apa aja yang harus diselesaikan. Gitu. Itu dua itu udah cukup kuat sih dan tentunya buat draft ya. Kayak begitu. Sebagai ini ya, sebagai gambaran waktu saya ngasih workshop di satu agensi berapa minggu lalu, itu saya diskusi sama Cloud tuh untuk kira-kira saya bisa deliver apa ke workshop itu. Mungkin kalau nggak ada Cloud, saya bisa butuh waktu berbulan-bulan kali. Baik. Mungkin ini ya, bagus enggaknya saya kurang tahu ya, karena saya nggak tahu bandingan di mana antara bagus apa enggak gitu. Kalau saya sih selama ini dari Cloud mau free mau bagus-bagus saya sih. Cuman kalau misalnya ngerasa gratis lebih bagus ya pakai gratis aja kan lebih menguntungkan gitu. Kenapa kenapa mesti pakai yang bayar? Nah mungkin itu berkaitan sama modelnya juga gitu. Coba dilihat aja waktu pakai yang gratis pakai model yang mana dan bayar model yang mana. Itu juga berpengaruh gitu. Itu ya. Jadi kalau misalnya merasa gratis lebih bagus pakai gratis aja kenapa enggak? Gitu. Karena yang baru yang bayar itu mungkin ada limitnya lebih lebih keras ya. Mereka lebih warning tapi juga banyak fitur sih sebenarnya. Lebih human si Cloud. Tadi dulu. Kalau kita mau bikin konten di Twitter, memang Grok bisa lebih mendekati bahasanya Twitter. Gitu. Tapi kalau kita mau bikinnya in general, misalnya buat di Instagram, di TikTok, memang Cloud lebih bagus. Jadi, tapi ini ya, humannya mereka tetap masih robotik sih, masih masih agak kaku. Jadi saya tidak menyarankan pakai langsung dari hasil dari Grok sama Cloud. Tapi perlu harus direvisi sedikit. Itu sih. Cuman kalau misalnya saya mau bikin di Twitter, saya biasanya ke Grok dulu. Karena Grok itu akan ngeliat konteks historical Twitter tuh rame seperti apa. Jadi dia akan ngasih tahu saran-sarannya seperti ini. Cloud belum sampai situ karena dia tidak nyambung ke database si Twitter. Cuman kalau misalnya in general, Cloud bagus. Cuman sebenarnya bagus enggaknya itu tergantung kita ya. Karena waktu saya bikin karusel di Instagram, yang sukses cuma satu sih sebenarnya. Yang si tadi ya Juventus. Yang satu lagi lumayan sukses di TikTok karuselnya, tapi di Instagram kurang. Gitu. Cuman yang paling sukses itu adalah yang Juventus. Kalau di konten di Twitter pakai Claude itu ada berapa yang viral, tapi nggak semua. Itu sih. Oke, apakah menjawab? Oke, ini ya satu fitur yang menarik dari siap. Ah, betul. Iya sih, memang tokennya meleluasa, cuman iya gitu. Kalau misalnya modelnya ternyata kurang cocok, mungkin dicek lagi promnya, atau dicek modelnya juga, gitu. Atau mungkin saya sih sama aja sih, mau pakai bayar apa enggak sama-sama bagus gitu. Karena waktu saya viral pakai yang bayar untuk bikin draft buat presentasi pakai yang buat bayar. Sorry, yang viral pakai yang gratis. Waktu saya bikin konten buat presentasi itu pakai yang berbayar, sama aja sih. Mungkin coba dicek lagi di mana sisi kurangnya. Jadi bisa dikasih tahu ke Claude-nya, auto saya jelas begini kok, sekarang begitu saya bikin yang berbeda kok begini, kenapa ada perbedaan? Nanti dia akan evaluasi sendiri. Tuh. Oke, ada lagi kah? Oke. Teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya? Oke, saya coba kasih satu contoh. Ini saya buka satu contoh konten yang saya bikin buat ini bukan, bukan ini, sorry. Saya pause dulu. Coba yang, nah ini. Jadi di Twitter, tadi kan Instagram contohnya, Twitter juga bisa. Gitu. Twitter itu waktu itu bikin formatnya seperti ini. Jadi dia bisa bikinin, waktu saya minta tolong bikin template buat image di hook satu. Jadi saya bikin di mana nih? Di Canva, saya ganti teksnya. Lalu gambar saya tambah sendiri. Karena kalau saya mereka yang bikin itu mereka belum bisa nih masukin gambar dari kita kasih tahu ini masih kaku banget. Jadi saya biarin Pak jadi apa placeholder aja.
Dan buat saya ini ngebantu banget buat orang-orang yang pengalaman desainnya masih terbatas karena mungkin kesulitan buat mikirin ya gimana layout yang bagus ya gitu. Gimana cara penempatan layoutnya, teksnya, fontnya gitu. Claude bisa ngebantu sampai titik itu. Tapi untuk kontennya bisa kita revisi lagi. Ya, ini saya bikin sih nanti malam sih, saya ganti aja paling hooknya. Hooknya aneh. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Ya, mungkin kalau misalkan udah nggak ada, boleh ditutup aja, Kak. Oke, satu lagi buat ini buat penutup. Oke, jadi kalau misalnya sudah apa namanya, kalau kita tadi kan ngomong pakai Claude ya, apakah di Gemini juga punya fitur yang menarik buat kita coba buat bikin konten? Sebenarnya bisa, gitu. Kalau kita dari set seperti ini, kita bisa minta dibikinin macam-macam dari sini, bisa bikin web page, infographics gitu. Kita bisa bikin seperti itu. Misalnya kita bikin infographics gitu, dia akan nge-generate infographicsnya buat kita seperti itu. Jadi ini fiturnya agak baru ya. Sebenarnya infographic itu munculnya di notebook LM, tapi Gemini juga bisa sekarang. Bahkan kalau mau bikin website juga bisa gitu pakai ini. Jadi emang fiturnya bisa macam-macam sih. Jadi misalnya teman-teman mau bikin konten, lalu arahkan audiensnya ke sini buat bisa ngelihat yang lebih interaktif gitu. Nah ini bisa di sini. Oke paling gitu sih. Ini agak lama generate ini infografisnya bisa seharian. Oh, ini lagi dibikin kan. Oke. Reviewnya belum jalan, tunggu dulu. Cuman sih kalau saya bilang untuk si kanvasnya Gemini kurang oke ya infografisnya. Bagus sih, cuman buat saya kurang start. Cuman kalau teman-teman merasa udah cukup, ya udah nggak apa-apa. Biasanya saya kalau udah pakai infografis dari Gemini atau dari Lembu TLM, saya remake di Canva juga dengan cara yang lebih manusia. Jadi trik saya lumayan berhasil beberapa konten dari teman-teman saya coba juga. Ini lagi loading. Nah, kayak gini jadi infografis yang dinamis gitu. Kayak dashboard. Menarik ya. Misalnya kalian mau remake di Tableau juga bisa nanti. Oke sih, paling itu doang. Sip. Oke, terima kasih ya kami KL atas sharing ilmunya pada malam hari ini yang super duper insightful walaupun sinyalnya agak hilang masuk tapi ilmunya tetap sampai ke kita eh, dengan baik gitu ya. Terima kasih juga untuk teman-teman dan sekali lagi terima kasih kami KL atas paparan materinya. Oke, nah aku by the way izin off cam karena emang sinyal aku juga di sini lagi jelek banget nih teman-teman. Jadi mohon maaf ya aku off cam dulu. Oke, tadi kita udah dapat ilmu tentang AI driven business growth, udah Q&A juga sama kami KL. Sekarang aku mau reminder lagi nih terkait pemenang peserta interaktif. Pokoknya teman-teman stay sampai akhir dan aktif bertanya karena akan ada hadiah spesial untuk peserta yang interaktif gitu dan diumumin di akhir acara ini. Nah, tadi kan kita di awal udah ngobrol ya sama Kayara dan sekarang mungkin bisa nih Kak Yara untuk jelaskan lebih detail lagi mengenai Hacktivate. Karena kayaknya tadi masih banyak nih Kak yang nanya-nanya Hacktivate itu apa sih dan masih belum tahu nih Hacktivate itu apa. Jadi teman-teman boleh disimak penjelasan Kak Yara setelah ini. Oke, Kak Yara dipersilakan. Halo, thank you Nabe. Thank you teman-teman sudah join sampai sesi ini gitu ya. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol sedikit. Silahkan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung taruh di chat box gitu ya untuk pertanyaannya. Nah, sembari aku juga mau jelasin ke teman-teman terkait program di Hacktivate dan ada apa saja. Karena tadi ada yang nanya juga, Kak boleh nggak sih dijelasin sedikit? Mungkin banyak orang yang baru tahu Hacktivate gitu ya. Next lagi, jadi buat teman-teman aku sedikit cerita, ini adalah tahun ke-10 Hacktivate, jadi satu dekadenya Hacktivate.
Untuk studentnya pasti kita lebih dari 6.300 orang dan alumninya lebih dari 3.500. Dan ini akan bertambah terus. Kemudian yang di placement atau yang dibantu pencarian kerjanya juga kurang lebih di 350 orang. Nah, untuk mitra perekrutan itu kita ada di 1.170 dan ini akan bertambah terus. Dan programnya juga akan bertambah. Mungkin teman-teman masih bertanya gitu ya yang belum tahu. Hactivate tuh sekolah atau gimana gitu. Jadi Hactivate itu adalah bootcamp, kita ada offline, ada online. Kalau offline itu di Pondok Indah, tapi kalau online bisa di remote dari manapun. Untuk programnya sendiri kita ada eh, 3 concern program, boleh di next. Kalau teman-teman dulu tahu Hactivate hanya bootcamp saja, tapi sekarang Hactivate sudah melebarkan ya, melebarkan sayapnya di training and certification sama short course. Oke, di sini nanya biayanya. Oke, nanti kita ada di akhir ya. Nah, untuk full time bootcamp sendiri itu kita belajarnya Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 6 sore. Sedangkan kalau night bootcamp itu dari jam 7 sampai jam 10 malam. Nah, untuk bootcamp sendiri itu cocok untuk teman-teman yang rencananya mau switch karir atau misalkan kayak sulit dapat kerja after lulus atau misalkan teman-teman memang mau upgrade skill itu silahkan untuk ikut yang bootcamp. Tapi belajarnya memang intensif Senin sampai Jumat. Lamanya itu tergantung kita ada 3 sampai 4 bulan tergantung program yang diambil. Nah, kalau teman-teman mungkin berpikiran terlalu lama untuk ikut bootcamp dan sudah ada background IT sebelumnya, teman-teman bisa ambil yang short course, itu kita ada ethical hacking dan pen testnya cyber security, kemudian QA with Catalan, kemudian web development with AI, agentic AI automation engineer atau IAE yang baru jalan, sama satu lagi AIBG ya yang hari ini kita baru pelajari. Nah, kalau short course ini belajarnya lebih singkat, kurang lebih eh, beda-beda ya, cuman kurang lebih itu 2 bulan dan seminggunya itu 2 sampai 3 kali pertemuan saja gitu. Nah, boleh di next. Nah, ini untuk yang AIBG, jadi misalkan nih teman-teman punya bisnis, tapi mau manfaatin AI gitu. Kan kalau misalkan kita salah-salah gitu ya nulis promptnya atau misalkan salah-salah minta requestnya di Gemini atau ChatGPT itu juga outputnya atau keluarannya juga kurang bagus. Nah, di sini kita akan belajar AIBG untuk teman-teman yang misalkan punya bisnis, tapi mau manfaatin teknologi tapi nggak bisa ngoding gitu ya. Nah, ini cocok. Biayanya itu dari 4,5 kurang 1.000 atau 4.499. Kita ada eh, potongan jika teman-teman mengajak partnernya. Jadi di 3.499.000. Kemudian sesinya itu ada 7 sesi. Belajarnya juga malam. Jadi kalau misalkan paginya teman-teman mau mengerjakan sesuatu atau misalkan mau menjalankan bisnisnya itu juga bisa. Gitu. Tunggu sebentar, kita screenshot dulu ya, teman-teman. Silahkan untuk sesi-sesinya dan apa saja yang dipelajari. Gitu. Jadi untuk AIBG ini kita belajar AI untuk bisnis, ada data analisnya juga, tapi nggak ngoding. Jadi kalau misalkan di Hactivate kan kita punya ya program yang data analitik itu kan kita ngoding. Tapi kalau di IBG ini hanya luar-luarnya saja dan memanfaatkan teknologi AI kayak gitu. Boleh di next. Untuk pembayarannya, eh, untuk di Hactivate itu ada upfront atau reguler atau lunas bertahap. Atau kalau misalkan teman-teman gak bisa ke cicilan 0% dengan pengajuan ke financial partnernya. Jadi kalau biayanya under 10 juta, itu biasanya teman-teman yang sudah-sudah itu pakainya upfront ya, atau bayar lunas atau cicilan. Tapi kalau misalkan di atas 10 juta, biasanya teman-teman menggunakan SNPL atau Study No Pay Letter. Jadi teman-teman bayarnya kecil baru nyicil setelah teman-teman selesai programnya. Kayak gitu. Oke, boleh di next.
Aku sambil baca pertanyaan ya teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditaruh di chat box. Oh ya, aku mau reminder juga untuk yang ada di Jabodetabek atau misalkan kebetulan memang di Jakarta, kita ada Tehrawih offline dan diskon 50% tiketnya. Untuk yang join di sesi ini, silahkan teman-teman menggunakan kode TRW offer. Nah, silakan teman-teman masuk di myhacktivate.com/trw offline atau scan barcode yang di sebelah kanan. Oke, ini ada pertanyaan, Kak, biayanya berapa? Kalau untuk bootcamp, kita start di 16 juta untuk comprehensive data analytic. Normalnya sih 18 juta, tapi kita punya voucher-voucher diskonnya. Kalau back end Golang itu di 22 juta, terus kalau yang full stack sama data science itu kita start di 25. Teman-teman bisa cek di websitenya Hacktivate, sekalian cek tools-tools apa yang akan dipakai dan outputnya seperti apa. Kayak gitu. Adakah pertanyaan lainnya? Oke, kalau misalkan nggak ada, teman-teman, oh ini nih, saya mau bertanya, apakah kelas AI ini akan dibantu pencarian kerjanya? Oke, kalau short course itu tidak include dengan karir service-nya ya, teman-teman. Jadi purely untuk teman-teman upgrade skill atau misalkan teman-teman buat bekal teman-teman gitu. Kalau AIBG itu kan buat business growth, misalkan teman-teman punya bisnis kayak gitu. Jadi tidak including dengan bantuan pencarian kerja. Untuk program yang ada fasilitas bantuan pencarian kerjanya itu ada di bootcamp, baik yang full time bootcamp ataupun yang night bootcamp. Gitu. Boleh di next ini pertanyaannya? Oke, ini tadi sudah ya. Mengenai programnya dan bahas apa saja, tadi ada 7 sesi. Kemudian belajarnya sudah. Boleh di next lagi? Oh, sudah ya. Oke, mungkin bisa balik ke... Nah, ini silakan tadi yang tanya di Menti bisa di screenshot bahasan-bahasan apa saja di ketujuh sesinya. Jadi mulai dari AI Foundation for MSME, kemudian prompting juga, creative production with AI, data analysis, growth strategy, sama operational automation gitu. Nah, nanti yang ngisi juga orang-orang yang berpengalaman, jadi stay tune aja. Kalau ikut program kelas AI for Business Growth, apakah harus punya bisnis dulu? Tidak ya, teman-teman. Jadi silakan kalau memang mau upgrade skill. Gitu. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin aku kembalikan ke Nabe. Thank you ya teman-teman untuk sesinya di malam hari ini. Selamat malam. Malam, terima kasih banyak ya Kak Yara atas penjelasannya. Gimana nih teman-teman, udah kejawab belum rasa penasarannya? Nah, kalau belum, teman-teman boleh cari info di Instagram kita @hacktivate.id atau cek website kita di www.hacktivate.com dan juga bisa langsung nih nanya-nanya ke tim admission atau ketemu Kak Yara di kampus kita di gedung Aquarius sebelah BIM 3 Jakarta Selatan. Nah, tadi juga aku mau reminder kalau kelas baru AI for Business Growth eh, yang baru launching tadi, tentunya topik pembahasannya juga sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekarang. Jadi teman-teman yang mau info detail silabusnya dan lainnya, boleh langsung kontak ke nomor tim admission yang bakal di-share ya sama Kayar di kolom chat nih. Nah, terus juga jangan lupa untuk daftar event Teh Rawi offline karena hanya malam ini tiketnya diskon 50% dan acaranya bakal super seru banget karena bakal ada pembicara-pembicara yang hebat yang bakal ngisi acara Teh Rawi offline. Nah, teman-teman boleh banget screenshot aja ya info yang ada di layar ini. Oke, sebelum acaranya berakhir nih, aku mau minta kita foto bareng dulu yuk teman-teman sama Kak Mikael. Teman-teman yang mau on cam boleh banget aku tungguin.
dan nanti akan dibantu sama kakak operator untuk fotonya. Oke, yuk yang mau on cam, aku tunggu. Boleh, nah Kak Mikael udah ready, yuk teman-teman on cam yuk. Oke, Kak Arif udah on cam, Kak Ardiansyah, Kak Gilbert. Oke, ada lagi yang mau on cam? Oke, mungkin bantu ya kakak operator. Baik, oke, sudah siap semuanya? Kak Teli, Kak Yunia, Kak Fadlil, ada yang mau join lagi untuk open cam? Oke, kalau begitu aku hitung sampai 3. Kita foto bersama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nah, aku mau nempatin janji juga nih untuk ngumumin peserta teraktif pada acara malam hari ini. Untuk pemenang peserta teraktif pada malam hari ini adalah yang pertama selamat kepada Kak Felisa Iskandar, terus yang kedua ada Kak Rezi, yang ketiga ada Wisnu Jati Pasojo. Nah, kepada para pemenang, selamat dan terima kasih kalian sudah aktif sampai akhir acara. Untuk pemenang boleh juga chat kakak admin di grup atas nama Kak Riri atau aku. Berikan nama, email, dan nomor HP kamu gitu. Nah, teman-teman kita udah di penghujung acara nih. Aku, Nabila pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di event Hacktivate berikutnya. Terima kasih Dadah. teman-teman. One decision could change everything. Fuzzy was a security guard, got laid off, and decided to learn to code. Now, a front-end developer of one of an established company in Indonesia. Benny lost his father at 2, raised by a single mom who cleaned offices at night. Now, he provides for his family. But it's not just individuals we are transforming. Bank, retailers, manufacturers, 1,000 employees upskill through our corporate programs. Their team didn't just learn new skill, they became competitive advantages. We didn't just help them hire talent, we helped them build it. Why did they choose us? You'd have to ask them. But what we do know, they came back. They expanded programs, they refer other companies. That says more than any claim we could make. In 2025, we proved something powerful. Individual transformation and corporate innovation aren't separate goals. They are the same mission. 98% of our bootcamp graduates were hired within 90 days of graduation. In just 64 days, average salary 8.1 million rupiah. And those 1,000 companies hiring them, they're not doing us a favor. They're solving their biggest problem, which is finding Jeopardy Tech talent for their company. But here's what we are most proud of. Teachers future-proofing their classrooms. Business owners digitizing their operations. Career switchers finding new paths. All across 20 provinces because talent isn't just in Jakarta. Every number is a person. Every person had a choice. Every company took a chance. And here's what made it possible. An ecosystem of partners who believe in the mission. To everyone who believed. Our students who dare to change. Our corporate partners who invested in people. Our instructors, universities, and supporters. We thank you. 2026, I think it's your turn. Whether you are rewriting your own story or building the team that rewrites your company's future. We are ready. What's your story going to be?